teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fadilah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi angkatan 90. Saya akan menjelaskan tentang angkatan 90 tersebut dengan memaparkan ciri-ciri dan karakteristik karya sastra pada angkatan 90 tersebut. Saya juga akan memaparkan pengarang dan karya sastra pada angkatan 90 itu. Selanjutnya, nanti saya juga akan menganalisis sebuah karya sastra pada angkatan 90 tersebut dengan menganalisis latar atau settingnya. Selamat menonton dan selamat menyimak sampai habis. Angkatan 90-an. Angkatan 90-an ini ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Sastra angkatan 90-an ini memberikan nafas, terutama surrealisme, pembongkaran bahasa dan mulai memunculkan masalah gender. Namun sebenarnya angkatan 90-an ini nih belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Namun karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 90-an ini, maka disebutkan bahwa adanya angkatan 90-an tersebut. Nah, adapun pelopor pada angkatan 90-an ini yaitu ada Ayu Utami dengan karyanya yang berjudul Saman, novel Saman pada tahun 1998 yang memenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri sastra angkatan 90. Yang pertama ada kecenderungan dominan dari penyairnya yaitu lebih menyodorkan unsur estetika di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang ketiga, ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Yang keempat, mulai memunculkan masalah gender. Yang kelima yaitu mulai muncul sastrawan wanita yang sangat menonjol. Yang terakhir ada pengarang dan karyanya pada angkatan 90-an ini. Yang pertama ada Ayu Utami dengan karya-karya yang terkenal pada masa itu yaitu novel Saman pada tahun 1998 dan novel Larung lanjutan dari novel Saman yaitu pada tahun 2001. Yang kedua ada Ahmadun Yosi Hervanda dengan karyanya Sajak Penari tahun 1990 dan Sebelum Tertawa Dilarang tahun 1997. Nah, yang ketiga ada Gustav Rizal dengan karyanya yang pertama ada Segi Empat Patah Sisi terbitan tahun 1990 dan Ben tahun 1992. Nah, saya akan menganalisis terkait latar atau setting dari novel Saman karya Ayu Utami. Saman adalah novel pertama karya Ayu Utami yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada bulan April 1998. Novel ini berkisah tentang seorang mantan pastur bernama Saman dan 4 perempuan yang bersahabat dari kelas 6 SD sampai mereka dewasa, yaitu ada Yasmin Moninka, Sakuntala, Kokorda, dan Laila. Novel Saman mengambil tema seksualitas dan perspektif perempuan yang masih tabu pada masanya sehingga mengundang kontroversi. Tokoh-tokoh dalam novel ini harus bergulat dengan kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia pada masa itu. Adapun latar atau setting pada novel Saman yaitu yang pertama, ada bandara, terdapat pada kutipan berikut, Sihar terus memukul bangku Mika di bandara kecil, sehingga kulit ari di buku jarinya lecet. Yang kedua ada taman, terdapat pada kutipan, dan kalau dia datang ke taman ini, saya akan tunjukkan beberapa sketsa yang saya buat karena kerinduan saya padanya. Dan yang ketiga yaitu ada hotel, terdapat pada kutipan, kami berada di sebuah kamar hotel, saya hampir gemeteran karena malu dan berdebar. Selanjutnya yang keempat ada New York, kemudian di Laut Cina Selatan, Pulau Mata, dan di Prabu Muli, suatu tempat di Palembang di daerah perkebunan karet. Terdapat pada kutipan berikut, di taman ini hewan hanya bahagia seperti saya, seorang turis di New York, apakah keindahan perlu dinamai? Dan kita di New York, beribu-ribu mil dari Jakarta, tak ada orang tua, tak ada istri, tak ada dosa. Kecuali pada Tuhan barangkali, tapi kita bisa kawin sebentar lalu bercerai, tak ada yang perlu ditangisi. Nah, yang kelima ada di Pulau Matak, terdapat pada kutipan, tanganmu luka, Sihar terus memukul bangku Mika di bandara yang kecil, sehingga kulit ari di buku jarinya lecet. Selanjutnya yang keenam ada Prabu Mulih
Pada kutipan, Prabu Mulih masih kota minyak di tengah Sumatera Selatan yang sunyi masa itu. Cuma ada satu bioskop sehingga orang-orang biasa membawa anak-anak bertamasya ke rig di luar kota. Melihat mesin penimba minyak mengangguk-angguk seperti dinosaurus. Yang ketujuh ada Palembang. Terdapat pada kutipan, dari Palembang saya menghubungi kedua teman saya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa latar atau setting pada novel Saman karya Ayu Utami ini tidak hanya terdapat di Indonesia atau tempat umum biasanya, tetapi juga terdapat di luar negeri, yaitu seperti New York yang sudah saya paparkan tadi sebelumnya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya terkait karya sastra angkatan 90-an serta analisisnya pada karya sastra tersebut. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.